Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pemanfaatan Komputer selama Pandemi COVID-19. Yang pertama, yaitu akan dijelaskan oleh saya sendiri. Latar belakangnya, setelah kasus pertama coronavirus disease 2019 atau COVID-19 ditemukan pada akhir Desember 2019 di Wuhan, Tiongkok, World Health Organization atau WHO pada 11 Maret 2020 secara resmi mengumumkan bahwa wabah COVID-19 tersebut merupakan sebuah pandemi global yang berdampak pada penetapan status darurat kesehatan internasional. Melihat situasi yang cukup kritis tersebut, pemerintah Indonesia pun tidak tinggal diam dan merespon hal tersebut dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintahan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB dalam rangka percepatan penanganan coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Pelaksanaan PSBB ini tentu memiliki dampak luas pada perubahan aktivitas kehidupan masyarakat, yang diantaranya adalah muncul istilah work from home atau WFH. WFH sendiri adalah hasil dari kebijakan diatur dalam Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang penyesuaian sistem kerja aparatur sipil negara dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan instansi pemerintah. Penjelasan WFH ini sejalan dengan apa yang disampaikan Anti Roko 2008. Memaknai e-government sebagai pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi oleh pemerintah terutama aplikasi berbasis web dalam rangka untuk mendukung kerja pemerintah agar lebih responsif dan efisien dengan memfasilitasi fungsi administrasi dan manajerial. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tetia. Kepadanya kami persilakan. Baik, saya Tia Nurul Arianti akan melanjutkan penjelasan dari Ananda Widyasari. Tesis yang ingin peneliti sampaikan dalam penulisan ini adalah bagaimana e-learning sebagai bagian dari pelaksanaan e-government tetap dapat memberikan pelayanan yang berkualitas di tengah situasi pandemi COVID-19. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian studi literatur. Dalam melakukan analisis data menggunakan teknik sistematik literatur review. Sumber data yang digunakan dalam mengembangkan penelitian ini diantaranya adalah sejumlah buku teks, artikel, jurnal, dan lainnya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Tia Nurul Arianti. Selanjutnya ini konsep e-government merupakan sebuah elemen penting bagi suatu negara dalam proses memodernisasikan sektor publiknya, memperkuat tata kelola pemerintah di dalam masyarakat yang demokratis, mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi suatu negara, serta dianggap mampu mengurangi tingkat korupsi dan penyalahgunaan kewenangan lainnya. Tidak hanya itu, juga dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat untuk bisa berinteraksi langsung dengan pejabat pemerintah, menyediakan akses yang lebih besar untuk bisa mendapatkan informasi-informasi penting terkait penyelenggaraan pemerintah, memperbaiki kualitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, membantu dalam memperbaiki dan meningkatkan cara kerja yang lebih efektif dan efisien, mengembangkan sistem kerja yang terdesentralisasikan dan sistem kerja yang transparan, menciptakan struktur network untuk aktivitas yang saling berhubungan satu sama lain, memperbaiki akuntabilitas publik. Oleh karena itu, pengadopsian serta implementasi e-government ini penting untuk dilakukan bagi setiap organisasi pemerintah di seluruh dunia, mengingat sejumlah manfaat yang bisa didapatkan, yang setidaknya mendukung pada 3 dimensi kualitas pelayanan yang terintegrasi, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Artikel terakhir dalam studi literatur ini berjudul Modeling in a Learning System yang ditulis oleh Carranza et al. Dalam artikel ini ditekankan bahwa
untuk membangun lingkungan belajar yang secara bersamaan berpusat pada konten pembelajaran, pengguna, dan evaluasi akhir, maka sebagian besar guru harus belajar mengembangkan alat mereka sendiri, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan siswa dan kurikulumnya, yaitu dengan mengembangkan serangkaian kegiatan pembelajaran online sesuai dengan kebutuhan siswa. Baiklah, saya akan melanjut penjelasan dari rekan saya yang sebelumnya. Yang pertama ada ease of use, yang kedua ada trust, yang ketiga ada functionality of the interaction environment, yang kelima ada content of operation of information, yang keenam ada citizen support. Selanjutnya kesimpulan. Berdasarkan pada hasil dan pembahasan studi literatur ini, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran secara daring atau e-learning sebagai bagian dari penerapan e-government dapat memberikan kontribusi positif dalam pembelajaran dan menjadi media yang relevan untuk menciptakan kualitas pelayanan optimal kepada mahasiswa. Hal tersebut bisa menjadi pijakan bagi setiap perguruan tinggi yang ingin berhasil dalam menyelenggarakan e-learning di tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Dengan tetap memperhatikan sejumlah faktor yang mendukungnya. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah layanan sistem yang inovatif dan kolaboratif, sarana dan prasarana lengkap, ketersediaan anggaran yang memadai, kebaruan teknologi yang digunakan. Mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih.